apa yang aku rasain karena tuh juga bisa ngerasain gitu loh. Terus apa yang terjadi dalam kehidupan aku memang apa ya, ya udah benar-benar sama-sama banget sih gitu. Jadi apapun yang aku rasa sekarang karena bisa ngerasain. Dipeluk dong kanannya dong. Jadi sedih Benzo. Thank you kan. Kenapa lagu itu ada memori tersendiri? Ya itu mungkin ada kenangannya akan lirik lagu itu gitu. Ya baik, Kristi mungkin tidak setiap orang bisa seperti Kristi, seorang ibu yang kuat, seorang wanita yang kuat yang bisa melewati semua perjalanan ini. Tapi saya ingin bertanya juga sama Kristi. Kristi benar nggak kabar yang terdengar katanya Kristi diusir oleh anak tiri J? Enggak lah ya. Apa ya? Aduh. Kalau dibilang diusir kayak itu satu hal yang lucu banget gitu karena memang aku udah capek ada di satu rumah di mana memang aku udah nggak kuat ada di sana. Jadi lebih baik aku memutuskan ya lebih baik aku keluar dari rumah itu untuk introspeksi diri masing-masing biar kalau memang ada jalan untuk memperbaiki ya kenapa tidak. Ternyata memang tidak ada jalan untuk kita sama-sama lagi, makanya aku memutuskan untuk bercerai. Iya. Oke. Dan untuk mengingatkan kisah-kisah indah Kristi Jusung, dan saya juga penasaran belum tahu seperti apa sosok dari seorang J itu. Anda penasaran nggak? Penasaran. Saya juga. Nah, kita lihat liputan yang satu ini di saat mesra-mesranya Kristi Jusung. Itu pernikahan berlangsung kapan itu sebenarnya yang saya bilang itu adalah pernikahan yang terbilang cepat ya, Kristi. Dan juga Kristi juga memutuskan terlalu cepat. Pada saat itu apa sih yang di pikiran Kristi kok pacaran terlalu singkat, terus nikah juga memutuskan menikah juga terlalu cepat sebenarnya. Iya sih. Iya memang, ya karena sekarang waktu itu kan ya karena dia begitu bisa ngeyakinin gitu. Terus aku juga berpikir kalau orang yang umurnya lebih tua 25 tahun akan bisa lebih mengayomi, bisa jadi imam yang baik gitu kan. Bisa memberikan kehidupan aku lebih baik lagi gitu loh. Dan ternyata Karena, yang Anda dapatkan? Ya ternyata ya aja diajak nikah ya udah yuk nikah gitu kan. Maksudnya, apa yang Anda tertarik pertama kali karena dia kaya, dia punya banyak duit, punya harta banyak. Kalau Dia padahal dibilang- perbedaan usia segitu jauh. ya Apa yang menarik dari dia sehingga kamu memutuskan untuk menikah dengan dia? kan tadi aku bilang karena memang aku membutuhkan sosok ayah gitu. Karena memang aku kan berpikir aku selama ini kehilangan sosok papa gitu kan. Jadi aku berpikir mungkin DJ bisa aku dapetin itu gitu. Tapi kalau kita membahas soal harta kayaknya apa ya lucu aja gitu karena sekarang aku juga masih bisa kerja gitu loh. Aku masih bisa menghidupi diri aku sendiri. Kalau misalkan aku menikah dengan dia hanya karena harta itu salah banget gitu loh. Kalau misalkan aku habis menikah ya aku selesai, aku nggak usah kerja lagi bisa gitu loh. Tapi sekarang aku masih kerja, bangun pagi segala macam gitu. Aku kerja. Dan seandainya terjadi perceraian, apakah Anda akan minta harta gono gini? Enggak. Karena kita lihat banyak artis yang minta listingnya sampai 17 item. Anda berapa item nanti? Nah, ya itu mungkin artis yang berbeda gitu ya. Jadi kalau saya memang, saya pure ingin bercerai dari J karena memang saya sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga saya. Dan saya sama sekali tidak memikirkan harta sedikit pun. Jadi saya tidak akan menuntut harta gono gini. Jadi tidak ada, mungkin kalau ada mediasi lagi, Kristi udah tidak mau atau gimana? Kalau bisa sih besok kalau misalkan datang ke pengadilan langsung ketok, ya udah kamu jadi janda, oke selamat terima kasih. Ya. Anda sudah siap dengan Saya itu? siap. Kristi, apa sih yang membuat Kristi begitu tegas akan keputusan ini dan yakin?
kemarin mungkin masih belum terlalu yakin gitu ya, aku berpikir masih akan ada proses mediasi, masih ada proses persidangan gitu, tapi akhirnya makin hari makin kesini kayak makin jelas gitu seperti apa sosok dia gitu, jadi kayaknya nggak ada lagi yang perlu dipertahankan. Oke. Nenek, Bos pengen nanya sedikit aja nih. Tadi udah pertanyaan dari Oma, dari Ruben, mungkin sama nih. Pertama dari hubungan Kristi sama J ini kan awal cinta tuh ya. Tiba-tiba set habis lah begitu aja. Ini yang terbesar dalam rumah tangga ini intervensi yang mempengaruhi kehidupan Rumah tangga. Kristi sama J itu siapa? Seharusnya kan si J itu seorang imam ya seharusnya. Melindungi udah mengkip semuanya. Ini kok bisa kalah gitu sama orang lain misal atau anaknya, saudaranya. Jadi intinya apa nih pertanyaannya? Intervensinya Panjang itu. ya. Hah? Iya. Intervensinya yang Oh, pertama. Heeh. Ya, ya sebenarnya memang permasalahan yang ada dalam rumah tangga aku itu memang aku sudah coba bertahan gitu. Tapi memang ada pihak-pihak yang mungkin Nggak nyaman gitu. dengan adanya aku tuh mungkin berpikir bagaimana atau mungkin akan kehilangan sosok J dari keluarganya atau bagaimana saya tidak tahu. Tapi sampai detik ini saya sama sekali tidak pernah berpikir saya sedikit pun merubah seorang J gitu. Jadi ya banyaklah gitu loh kalau aku sebutin di sini kayak agak gimana ya gitu. Ya aku pikir dengan jawaban seperti ini mungkin juga bos juga akan bisa tahu sebenarnya permasalahannya ada di mana. Oke, Kristi, Kristi itu menikah di bulan April ya? Iya. Ya, ketika bulan April dan berapa bulan kemudian anak tiri dari J itu juga menikah ya? Iya. Yang menjadi pertanyaan saya, menurut Kristi pada saat itu pernikahan siapa yang lebih mewah? Pernikahan Kristi atau pernikahan dari anaknya J? Kenapa ditanya gitu ya? Ya kalau di sini kan bukannya mau membahas mewah atau tidaknya, tapi gimana kita melangsungkan akad nikah secara sakral gitu loh. Terus tamu-tamu yang datang juga bisa membagi kebahagiaan bersama. Lebih intinya sih di situ. Kita tidak pernah, kalau aku ya, kalau dari sisi aku tidak pernah memerlukan sesuatu yang mewah tapi tidak ada isinya buat apa. Jadi selama Anda menjadi istri, apa saja yang Anda sudah dapat? Rumah mewah, mobil mewah, dan hal-hal yang bersifat benda, apa saja yang kamu sudah Alhamdulillah ya, saya masih pakai mobil saya sendiri. Saya tidak minta apapun. Saya juga tidak minta dibeliin rumah juga, Iya. gitu. Jadi semua masih pakai punya fasilitas sendiri ya? Iya, masih pakai fasilitas saya sendiri. sendiri-sendiri? Iya. Kristi, ini saya yakin mungkin ada dari pihak keluarga yang menonton. Apa yang terkadang membuat Kristi menjelaskan kepada keluarga masih belum siap atau mungkin bahkan Kristi suka sedih kalau ketika menjelaskan perceraian kedua kali seorang Kristi justru? Iya, sebenarnya kan siapa sih yang mau cerai lagi gitu, masuk lagi ke pengadilan, harus ngurus ini ngurus itu gitu loh, sakit hati lagi, kecewa. Tapi ya memang ini adalah jalan yang terbaik di mana mungkin orang nggak ada yang pernah tahu dengan jelas seperti apa rumah tangga aku sebenarnya gitu loh. Gimana rasanya aku selama 8 bulan, gimana rasanya aku harus bertahan, gimana rasanya ketika banyak banget masalah yang datang tuh secara bertubi-tubi yang kayak apa ya? Ya aku nggak kuat lagi untuk ada di situ. Yang paling gak kuat tuh masalah orang ketiganya. Bukan. Kenyamanan di Kenyamanan dalam Kenyamanan ruang di lingkungan. dalam. Apa lingkungan pernah sendiri. terjadi kekerasan dalam rumah tangga? Enggak. Fisik, verbal, Tidak. dengan ucapan? Memang sebenarnya lebih mendasari ke prinsip ya. Prinsip itu dan kenyamanan itu sudah tidak ada. Jadi itu yang membuat seorang Kristi Jusung juga merasa sudah tidak penting lagi ada di tempat situ gitu ya. Oke, Kristi, mungkin kalau seandainya kita melihat Kristi juga sedih juga karena ada anak ya. Ya. Apa yang membuat Kristi juga sedih kalau melihat Bintang? Ya sedih dimana aku berpikir dengan menikah lagi Ade Binbin bisa, anak aku bisa mempunyai sosok ayah gitu, karena kan dengan perceraian aku dengan Hengki juga kan mungkin Hengki sekarang juga lebih banyak kegiatan, sibuk gitu ya, jadi dia juga
tidak bisa terlalu dekat dengan anak gitu. Jadi aku berpikir dengan adanya sosok J bisa memberikan sosok seorang kebapaan gitu. Tapi ya ternyata memang belum jodoh. Tadi Kristi bilang masalah sakit hati. Dibandingkan dengan perkawinan sebelumnya dengan Hengki, dengan yang ini, mana yang lebih sakit? Nanti akan persentasenya? dijawab sama Kristi Oke. ya. Silakan. Nanti akan dijawab ya, santai. Iya. Tetap ikutin terus di mana nih? Ada-ada aja. Oke, kalau dari Kana sendiri, dari Kana. Kana sendiri apa sih yang Kana selalu memberikan Kristi ketenangan? Ini kan kedekatan Kana sama Kristi itu kan tuh luar biasa, sudah kayak udah kakak sendiri, udah kayak ibu sendiri gitu. Apa wejangan yang Kana kasih untuk Kristi? Menguatkan hatinya. Iya, selalu kasih support yang baik untuk Kristi, and then Kristi harus kuat menghadapi ini semua, harus kuat dengan cobaan-cobaan yang Kristi dapat selama 8 bulan ini. Seperti apa sih sayangnya Kana sama Kristi? Sayang sekali. Mbak Ana melihat selama 8 bulan perkawinannya, dia tidak bahagia. Bahagia, sebetulnya antara J dan Kristi tidak ada masalah apa-apa. Gitu. Dan saya sayang sama Kristi seperti anak sendiri. Saya juga ada anak. Tapi Karena udah hari-hari, Udah hari-hari. yang apa ya, karena memang udah apa yang aku rasain, karena tuh juga bisa ngerasain gitu loh. Terus apa yang terjadi dalam kehidupan aku memang apa ya, ya udah benar-benar sama-sama banget sih gitu. Jadi apapun yang aku rasa sekarang, karena bisa ngerasain. Dipeluk dong Kananya dong. Jadi sedih banget. Thank you Kana. Kristi, kedepannya apa sih yang Kristi harapkan dari perselisihan ini atau permasalahan yang Kristi hadapin Harapannya untuk Kristi dan Ke J? depannya. apa ya? Ya mudah-mudahan pokoknya yang aku harapin sekarang bisa cepat selesai aja gitu, karena kan sekarang juga biar beritanya nggak semakin banyak gitu, kayaknya daripada orang nanti makin banyak yang ngomongin, Ya. terus makin banyak gosip yang nggak penting juga gitu. Jadi lebih baik memang kita juga sudah tidak bisa menemukan lagi jalan yang terbaik, jadi lebih baik ya udah bisa aja. Tapi kan selebritis lain berharap kan masalahnya lebih panjang, beritanya makin ada terus di infotainment. Gak Biar enak tingkat ya, Bu. popularitasnya naik. Gak enak, karena kan emang pekerjaan aku juga setiap hari istilahnya bawain berita. Jadi ketika ada berita kita sendiri hadir itu jadi kayak gimana gitu Menelanjangi rasanya. diri sendiri, membaca berita tentang diri sendiri. Kalau aku istilahnya kan yang lain banyak yang settingan gitu ya. Ya. Kalau aku kan istilahnya memang kejadian nyata gitu. Ya. Kalau bos sendiri? Ya, kalau menurut bos dari hasil bertemunya sama Kristi Jusung dengan kakaknya Ana Jusung, kita ini mendapat jadi satu pelajaran bahwa manusia itu hanya diberi titipan, ada rahasia yang harus kita pelajarin, dan rahasia apa yang akan dapat terhadap dirinya sendiri kan diri kita sendiri yang menentukan. Dan ini bentuk kasih sayang Allah kepada Kristi Jusung, matanya dibuka lebar, kamu memilih yang salah, itu aja intinya. Iya. Tapi masa salah sampai 2 kali? Salah sampai 2 kali itu dasar manusia harus begitu, karena manusia itu memang dasarnya salah terus. Maka dikasih pelajaran terus. Oma jangan ngajak ribut, nanti saya